Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pemirsa Baitul Ilmi channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan kami yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan Rasulullah bersama orang kafir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah sudah menjalani kehidupan bersama para sahabatnya atau keluarganya atau orang-orang kafir sudah sejak lama. Kemudian ketika beliau mendapatkan amanah untuk memikul beban sebagai nabi dan rasul, maka dimulailah tugas baru pada diri beliau, yaitu beliau mendapatkan tugas untuk menyampaikan risalah Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, risalah Islam itu kemudian disampaikan kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang terdiri dari keluarganya dan orang-orang di sekitar Mekah. Dalam hal ini Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sebagai rahmatan lil alamin. Dengan kata lain, Rasulullah akan memberikan kebaikan-kebaikan bagi seluruh alam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat atas seluruh alam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam atau risalah Islam ini harus disampaikan. Maka Rasulullah mengajak keluarganya, mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya, dari sahabatnya, kemudian kaum kerabatnya, dan masyarakat yang ada di Mekah, itu semua adalah orang-orang kafir. Sehingga dengan kata lain, beliau melakukan aktivitas dakwah. Karena itulah sebenarnya inti dari hubungan Rasulullah dengan orang-orang kafir itu adalah hubungan dakwah. Karena Rasulullah sebagai utusan dan orang kafir itu sebagai objek dakwah untuk diajak memeluk Islam. Adapun hubungan Rasulullah sebagai seorang manusia itu sudah berlangsung lama, ya, antara lain hubungan kekeluargaan, hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan, hubungan jual beli, hubungan bisnis, hubungan saling tolong menolong. Nah, itu adalah hubungan kemanusiaan. Tapi hubungan antara Rasulullah dengan orang kafir, maka ini adalah hubungan dakwah. Karena itulah sejak Rasulullah diutus sampai kemudian Rasulullah meninggal dunia, kehidupan beliau adalah dakwah tanpa berhenti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam panduan kepada Rasulnya
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan kemudian pelajaran yang bagus, wajadilhum billati hiya ahsan, dan kemudian bantahlah mereka itu dengan cara yang bagus pula. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka ketika mengajak untuk masuk Islam, mengajak untuk bersyahadat, menyatakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu beliau lakukan dengan lemah lembut, dengan penuh kebaikan, tanpa paksaan, dan penuh dengan argumentasi serta logika. Nah, inilah yang dilakukan oleh beliau, sehingga kemudian bagi orang-orang yang hatinya ikhlas, membuka untuk menerima kebenaran, maka akan dengan sukarela untuk masuk Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aktivitas dakwah ini dilakukan oleh Rasulullah terus-menerus dilakukan. Walaupun beliau mendapatkan banyak tantangan, hambatan, rintangan, gangguan, tidak hanya berupa ancaman verbal, tapi juga ancaman fisik, tapi beliau tidak pernah berhenti untuk melakukan aktivitas dakwah. Bahkan sampai-sampai ketika masyarakat Quraisy di Mekah atau masyarakat penduduk Mekah sudah tidak lagi menerima Islam, maka Rasulullah mencari peluang lain, karena orang kafir masih banyak di luar kota Mekah. Nah, antara lain kemudian beliau berdakwah menuju kota Taif yang jaraknya kurang lebih 84 km, semata-mata untuk menyampaikan risalah Islam yang mulia, risalah Islam yang rahmatan lil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kalau kita mau memahami, merupakan wujud kasih sayang beliau kepada umatnya. Wujud pengorbanan beliau itu sungguh-sungguh hanya ingin menghendaki agar hidayah, kebaikan, kemuliaan itu betul-betul bisa tersampaikan. Dan apabila kemudian orang-orang yang diseru dan masuk kepada agama Islam mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu merupakan jaminan untuk masuk surga, dan itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa pada diri Rasulullah itu. Sedangkan apabila umatnya tidak menerima ajakan itu, dan bahkan sampai akhir hayatnya tidak mau mengucapkan kalimat tauhid ini, maka itu kesedihan yang luar biasa yang akan dialami oleh Rasulullah. Terlebih lagi ketika pamannya, keluarga dekatnya yang selama ini membela beliau mati-matian, ketika pamannya Abu Thalib itu meninggal dunia dalam keadaan kafir, tidak beriman, beliau sedih luar biasa karena tidak bisa membela pamannya kelak di akhirat itu. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah inilah hubungan yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena kasih sayangnya beliau, walaupun dihina, dicaci, dan bahkan ketika di Taif itu sampai dilempari batu sekalipun, Rasulullah tidak membalas. Nah, dalam hal ini beliau berdakwah dalam rangka untuk memberikan kebaikan-kebaikan pada umat, dan bahkan di Taif beliau mendoakan orang-orang Taif nanti suatu saat akan muncul anak keturunan yang kemudian masuk Islam dan menjadi pembela Islam. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat beliau berada di Mekah. Jadi kedudukan beliau saat itu tidak memiliki kekuasaan. Jadi beliau sebagai pribadi
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah menjadi kepala negara yang memiliki wilayah, memiliki kekuasaan, memiliki rakyat, yang rakyatnya itu tidak hanya orang-orang muslim tapi juga non-muslim alias orang kafir. Maka bagaimana hubungan, maka bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir itu tidak sama lagi ketika pada saat beliau berada di Mekah dulu, pada saat belum memiliki kekuasaan. Maka pada saat memiliki kekuasaan ini, orang-orang kafir terbagi menjadi 3 macam perlakuan beliau kepada orang-orang kafir. Nah, yang pertama ada istilah orang kafir harbi fi'lan, yaitu orang kafir yang berada di daerah kufur. Contohnya adalah di Mekah saat itu, yang selalu menghendaki keburukan bagi kaum muslimin sehingga terjadi peperangan. Maka kepada orang kafir yang memerangi kaum muslimin, hubungan dengan mereka itu adalah hukum perang. Artinya tidak boleh berbelas kasihan kepada mereka. Jadi saling mengintai, saling mencari peluang untuk menguasai dan seterusnya. Sehingga terjadilah peperangan, mulai dari perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Ahzab yang terkenal juga dengan perang Khandaq. Nah, itu hubungan dengan komunitas atau kelompok atau negara yang memerangi umat Islam, ya harus diperangi juga. Kalau sekarang ibaratnya atau kurang lebih contohnya adalah negara Israel yang memerangi kaum muslimin, maka seharusnya hubungan dengan Israel itu tidak ada. Tidak boleh hubungan ekonomi, hubungan dagang, atau hubungan diplomatik, harus putus kecuali hubungan perang. Sampai kemudian orang Israel angkat kaki dari bumi Palestina. Nah, itu yang pertama, kelompok pertama orang-orang kafir harbi fi'lan. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Contohnya dulu di zaman Rasulullah juga terjadi pada orang-orang di Mekah juga. Ketika perang sudah selesai, kemudian ada perjanjian damai, yaitu perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah tidak lagi memerangi orang-orang kafir yang ada di Mekah. Termasuk juga sebaliknya, orang kafir Mekah tidak boleh memerangi kaum muslimin yang ada di Madinah. Bahkan boleh saling berkunjung, orang Mekah ke Madinah, orang Madinah ke Mekah gitu. Dan bahkan juga kemudian kaum muslimin boleh melakukan ibadah haji ke Mekah gitu. Nah, disinilah kemudian dakwah Islam dimulai lagi ketika kepada orang-orang kafir mu'ahad ini. Jadi hubungannya adalah hubungan sesuai dengan isi perjanjian. Nah, yang ketiga orang kafir di zaman itu, di waktu di Madinah itu ada yang ketiga adalah kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang ada hidup di dalam negara Madinah saat itu, tunduk patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku di situ. Nah, sebagai gantinya mereka membayar jizyah sebagai wujud ketundukan dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Bagi mereka mendapatkan jaminan keamanan, kemudian jaminan dijaga harta dan jiwanya. Nah, di sini banyak orang-orang Yahudi di daerah Madinah yang kemudian tunduk patuh kepada kaum muslimin dengan adanya perjanjian dengan Rasulullah. Sehingga orang-orang yang semacam ini diperlakukan sama, dibela hak-haknya, tidak boleh disakiti. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi begitu kemudian ada pelanggaran yang intinya membahayakan umat Islam atau memerangi umat Islam, maka hubungannya adalah hubungan perang. Sebagaimana yang pernah terjadi pada waktu perang Ahzab, ternyata orang-orang Yahudi itu dari belakang menikam, mereka bersekutu dengan orang-orang kafir Mekah gitu. Sehingga kemudian setelah perang Ahzab usai, orang-orang Yahudi diperangi oleh Rasulullah, kemudian diusir dari bumi Madinah gitu.
Itulah balasan kepada orang-orang kafir yang kemudian memusuhi atau memerangi kaum muslimin dan berkhianat. Nah, adapun orang-orang kafir yang hidup damai, hidup berdampingan dengan kaum muslimin, hidup damai dengan Rasulullah, maka Rasulullah memberikan kebebasan bagi mereka, tidak dipaksa untuk masuk agama Islam. Sebab Islam itu adalah agama yang harus diyakini berdasarkan kesadaran, bukan dengan paksaan. Oleh karena itu, ini penting bagi kita untuk memahami bahwasanya hubungan Rasulullah atau hubungan kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu adalah hubungan dakwah, di mana aktivitasnya adalah kita mendakwahkan Islam kepada mereka. Dan kalau mereka menerima Islam, alhamdulillah, kita dakwahkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kemudian kalau mereka tidak menerima Islam, maka kita tawari untuk tunduk patuh dalam Islam dan menjadi warga negara daulah Islam di sini, dan akan mendapatkan perlindungan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu gambaran sekilas tentang bagaimana hubungan Rasulullah dengan para sahabatnya, dengan orang-orang kafir, berlaku hubungan-hubungan yang harmonis ketika dalam kondisi damai, tidak ada perang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BITV guys. BITV guys. BITV guys. BTV guys. Wah, BITV, oke.